Masa iya Tuhan Kristen makan tongseng? Ya, saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta Master of Bibliology Studies. Masa iya Tuhannya orang Kristen makan tongseng? Ya. Tongseng adalah makanan khas daerah Jawa ya. Terutama ya Jawa Tengah, Jogja itu ada makanan khas tongseng ya. Berbahan biasanya kambing domba, tapi bisa juga sapi bisa. Kali ini yang kita bicara tongseng sapi ya. Ceritanya begini, berarti Abraham sudah disunat ya. Kejadian pasal 18, mulai dari ayat 1 sampai 15. Ini Abraham posisi sudah disunat ya. Namanya sudah Abraham, kalau sebelum disunat itu Abram. Ini Abraham sudah disunat ya, sedang duduk di bawah pohon, lalu itu di dekat kemah tentu saja. Lalu dia lihat ada tiga orang datang. Lalu Abraham bilang begini, Tuhan silakan istirahat, saya bikinin masakan gitu ya. Lalu si Sarai istrinya itu bikin roti lah. Lalu Abraham ngambil lembu itu sapi muda ya. Bahasa Jawanya pedet. Ngerti pedet? Pedet itu sapi yang masih muda, yang empuk ya. Disuruh diolah oleh bujangnya. Jadi Abraham ini memberi makan tongseng sapi kepada tiga orang itu. Padahal ya, salah satu dari tiga itu Tuhan. Ya, Tuhan itu berfirman kepada Abraham, nanti istrimu akan punya anak. 1 tahun lagi dari sekarang nanti aku datang kembali, istrimu sudah punya anak. Seperti itu. Lalu loh ini yang tiga orang itu Tuhan, apakah benar tiga orang itu salah satunya Tuhan? Ya, loh jawabannya gampang kalau sama Tan Hoi Nai Henry Tandianta. Ya jelas pasti bukan Tuhan. Ditulisnya Tuhan loh Pak Dede. Tuhan huruf besar semua. Iya. Setiap Anda ketemu begini, kalau Anda berpikir ya toh, Anda berpikir ini adalah Tuhan, ya, huruf besar semua itu adalah Tuhan yang Anda pikirkan, maka Anda harus ingat kepada Keluaran 33 ayat 20. Tuhan yang sama berkata, kalau kamu lihat wajahku, kamu gosong tidak akan bisa hidup. Jadi kalau itu Tuhan seperti yang kamu pikirkan, itu Abraham gosong itu. Jadi ini Tuhan siapa Pak? Ini sama dengan yang bertemu sama Yakub, yang bergumul sama Yakub. Sama dengan juga Tuhan yang nemuin ibunya Ismail itu Hagar. Siapakah dia? Malaikat Tuhan, M-nya huruf besar. Yang bergumul sama Yakub malah disebut Allah. Di dalam Hosea 12 ayat 4 jelas dia malaikat, M huruf besar. Yang datang bertiga ini malaikat, tapi salah satunya malaikat M huruf besar. Tuhan itu Mikael. Malaikat Tuhan itu Mikael. Iya. Yang di padang rumput terus apinya kebakar itu Mikael juga. Tidak mungkin Tuhan yang maha kuasa itu, yang roh itu lalu datang menemui Abraham, ya gosong dia. Setiap Anda punya pikiran bahwa Allah bertemu dengan seseorang, Anda harus berpikir bahwa Keluaran 33 ayat 20, tidak mungkin kamu melihat aku, kamu semua tidak bisa hidup. Ngerti? Ya. Jadi kalau seseorang benar-benar ketemu sama Tuhan huruf besar semua, Yahweh, ketemu Yesus yang roh, gosong. Simpel tuh jawaban 1 menit tuh. Makanya Bapak Ibu Saudara, buang Alkitab primitif. Anda akan paham karena Alkitab yang kami baca itu ada huruf besar, ada huruf merah. Kami bisa tahu itu adalah malaikat Tuhan, M-nya huruf besar. Ada yang malaikat M huruf kecil, ada malaikat M huruf besar. Itu gunanya Alkitab yang benar. Produk dari United Bible Society itu yang murni konsekuen. Alkitab entah berantah, Alkitab primitif yang dipengaruhi oleh Tanak dan Talmud, segera buang. Ayatnya sama yang dibaca. Kejadian 18 ayat 1, 2, 3 terus sampai 15. Ada 3 orang sama. Salah satunya Tuhan Pak.
Beda atau pengertian? Lalu Anda pikir Tuhan ini jadi jadi manusia, lalu Tuhan makan tongseng sapi gitu kan? Pikiran kamu kan seperti itu. Itu malaikat Tuhan. Ndul. Nah, saya terpaksa ngomong ndul lagi. Ya karena betapa Anda sangat rendah pemahamanmu. Itu disebut malaikat Tuhan, M-nya huruf besar. Malaikat M huruf besar Tuhan ya. Seperti yang ketemu sama Yakub. Emang Yakub bergumul sama siapa? Bergumul sama Allah, Pak. Allah gelut sama Yakub, Allahnya kalah. Allahnya orang Kristen lemah. Ini kan soal Yakub udah saya jelaskan kan. Yakub bergumul dengan malaikat, Hosea 12 ayat 4. Kok Pak HTD ngerti ya linknya? Penyembah Yesus ini dibuka pikiran. Makanya jangan sembah Bapa. Jangan sembah Tritunggal. Tumpul mampet pikiranmu. Sembah Yesus nih. Demikian pula ketika Anda membaca Kejadian 18, ayatnya yang dibaca sama, Pak. Kenapa Anda itu berpikir bahwa Tuhan makan tongseng? Anda menghujat, tak kasih tahu loh. Ya. Ya, cuman sekali-kalinya Yesaya 43 ayat 10 Allah dibentuk jadi manusia. Ini benar. Makanya Yesus itu manusia waktu lahir. Allah dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Firman menjadi manusia. Yohanes 1:14. Kalau ini benar, kita nggak mati, kita nggak gosong wajahnya lihat Yesus yang manusia, nggak gosong. Karena Allah dibentuk. Lah kalau lihat itu yang malaikat itu ya, yang kalau itu benar-benar Allah yang dijamu makan tongseng ya, gosong kamu. Sesimpel itu Pak, sesimpel itu. 1 menit kalau sama HTD. Ingat ya, ayatnya sama. Betapa jauh banget ya, nyimpangnya itu jauh banget. Ya, Yakub gelut sama Allah, lu ngawur toh ya. Kan ditulis Allah lah, iya. Linknya kamu tahu nggak linknya? Linknya Hosea 12 ayat 4. Lah ini Pak, ini Abraham ketemu tiga orang. Ternyata salah satunya Tuhan. Itu malaikat juga ya. M huruf besar. Itu Mikael Pak. Yang oleh Tritunggal sering disebut Teofani. Yang ngarang itu, hasil ngarang itu ya. Teofani apa? Teofani itu adiknya Jeremia itu. Adiknya Teofani itu adiknya John Jeremy ya. Itu orang Tebet itu. Saya dulu punya temen ya. Saya temen John Jeremia punya adik namanya Teofani, cewek ya. Cantik gak Pak? Cantik ya. Ya, Teofani itu nama orang Tebet itu. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Ingat ya, ayatnya sama. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Yang diomongin sama, 3 orang sama. Pemahamannya bumi langit. Tuhan Kristen makan tongseng katanya. Itu malaikat Pak ya. Itu malaikat ya. Malaikat lalu semua malaikat itu kalau menemui seseorang menjadi laki-laki dewasa ya, seperti itu ya. Kebanyakan kalau mau ketemu orang ya jadi laki-laki. Kali ini bertiga ya. Nanti waktu Sodom Gomora berdua doang ya. Kemudian waktu dengan mendatangin Maria memberitahu tentang kelahiran Yesus, Gabriel ternyata membawa sepasukan malaikat, apa disebutnya, bala tentara surga ya, bala tentara surga ya. Yang ngomong sih itu Gabriel, tapi di belakangnya Gabriel ada bala tentara surga ya, seperti itu ya. Very clear Bapak Ibu Saudara. Jadi saya menghimbau segera buang Alkitab yang sudah expired, yang dipengaruhi oleh Tritunggal, dipengaruhi oleh Calvinis, dipengaruhi oleh Tanak, dipengaruhi oleh Talmud. Ya, ganti memakai Alkitab standar dunia yang ada huruf besar. Jadi kalau malaikat M huruf besar, ada juga firman F huruf besar, ada juga guru G huruf besar, ada nabi N huruf besar, ada Kristus itu K huruf besar. Yesus juga bergelar rasul R huruf besar. Yesus itu juga rasul tapi R-nya huruf besar. Beda dengan Rasul Petrus, Rasul Paulus, baru denger kan? Ya. Yesus itu juga rasul tapi R-nya huruf besar.
Yesus juga nabi, tapi N-nya huruf besar. Ngerti? Ya. Anda harus pakai Alkitab yang ini, standar dunia. Nanti ada huruf merah, ada huruf hitam. Ya. Seperti itu ya, supaya ya, dosa loh, ya, segera buang itu Alkitab yang sudah expired itu. Alkitab entah berantah yang dipengaruhi oleh Tritunggal, dipengaruhi oleh Calvinis, dipengaruhi oleh Tanakh dan Talmud. Ayo back to the scripture ya, yang diizinkan oleh Yesus, yang disetujui oleh Yesus, yaitu Alkitab produk dari United Bible Society ya. Ada huruf merah, ada huruf hitam, ada huruf-huruf besar. Alkitab aslinya sudah disimpan di surga. Itu hebatnya Alkitab. That's it. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya, amin.